Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswin dengan NIM A012-1040 dari Prodi Agribisnis D. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai materi hasil review saya, yaitu dalam tugas video seminar dalam mata kuliah klimatologi. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memaparkan atau membacakan mengenai materi pertama, yaitu pengaruh perubahan iklim terhadap perkembangan penyakit virus pada tanaman padi di Indonesia. Nah, faktor iklim juga sangat mempengaruhi perubahan dan produksi padi. Kenaikan suhu udara akan berdampak pada penurunan produktivitas tanaman karena peningkatan respirasi pada malam hari dan peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman. Adapun beberapa hama atau penyakit yang sering mengganggu tanaman dalam perubahan iklim yaitu yang pertama, serangan werim batang coklat. Nah, werim batang coklat mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap ketahanan suatu varietas padi, sehingga penanaman varietas tahan secara terus-menerus dapat merangsang perubahan dan akhirnya muncul kloni atau biotip baru yang dapat mematahkan ketahanan varietas yang ditanam apabila populasi tinggi atau warna. Serangan werim batang coklat yang berat disebut juga ledakan werim batang coklat. Tidak terjadi sepanjang tahun, tetapi hanya pada waktu tahun-tahun tertentu, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau, yang banyak terjadi hujan atau La Nina. Serangan werim batang coklat yang berat disebut juga ledakan werim batang coklat. Tidak terjadi sepanjang tahun, tetapi hanya pada waktu tahun-tahun tertentu, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau yang banyak terjadi. Nah, adapun yang kedua itu mengenai ciri penyakit kerdil hama dan kerdil rumput. Serangan hama werim coklat terjadi di Indonesia menjadi masalah pada beberapa tahun terakhir. Serangan hama werim tersebut memiliki berlipat-lipat di antara virus pada padi. Virus kerdil hanya Rickettsia stock virus atau RRSV, dan virus kerdil rumput Rickettsia. Yang ketiga yaitu mengenai penyakit tungro. Tungro merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi ganda dari dua jenis virus yang berlainan. Kedua virus yang dimaksud adalah Rickettsia dan yang satu lagi Rickettsia balisphon atau virus. Sebenarnya penyakit bisa ditularkan oleh beberapa jenis hewan serangga, tetapi yang paling cepat menularkan dan menyebarkan adalah proses werim hijau. Penyebaran tungro sangat dipengaruhi oleh populasi werim hijau. Dengan kata lain, semakin padat dan luas populasi werim hijau, maka semakin luas penyebaran penyakitnya. Jadi, penyakit tungro dan werim hijau memang berkesinambungan. Adapun gejala utama penyakit tungro terlihat pada perubahan warna dan daun, terutama pada daun media berwarna kuning oranye. Dimulai dari ujung daun muda agak menggulung, jumlah anakan berkurang, tanaman kerdil dan pertumbuhan terlambat. Gejala ini biasa tersebar mengelompok pada area pertanian padi, sehingga hamparan tanaman padi terlihat bergelombang karena adanya perbedaan tinggi tanaman antara tanaman sehat, tanaman sakit, dan tanaman sakit. Gejala biasanya mulai tampak pada 6-15 hari setelah terinfeksi. Tanaman muda rentang terinfeksi di samping tanaman tua. Nah, adapun cara pengendalian penyakit tungro yaitu mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit tungro, maka pengendalian penyakit tungro yang dianjurkan adalah dengan mengantisipasi komposisi komponen pengendalian dalam suatu sistem yang dikenal dengan konsep pengendalian penyakit secara terpadu. Beberapa teknologi pengendalian tungro dianjurkan ditanam
contohnya tanam serempak, pengaturan waktu tanam, varietas tanam, sampai lingkungan dan penyemprotan ektisida. Ya, materi kedua dan lanjut materi kedua yaitu mengenai perubahan iklim. Iklim adalah perubahan keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas ditemukan berdasarkan perhitungan pada periode yang panjang sekitar 11 sampai 30 hari. Nah, jadi periodenya itu panjang. Dan adapun ciri-cirinya jangka panjang, area luas, perubahan maksimum dan dapat diatur. Sedangkan cuaca adalah suatu keadaan udara pada saat dan wilayah tertentu yang relatif sempit pada periode waktu yang singkat. Ciri-cirinya itu jangka pendek, area terbatas, dapat berubah dengan cepat dan sulit diramalkan. Nah, adapun perubahan suhu mempengaruhi penyakit virus. Musim panas di Korea dalam beberapa tahun terakhir cenderung lebih awal terjadi peningkatan kerusakan karena infeksi virus pada tanaman kubis, sehingga produksi kubis yaitu dapat dipasarkan berkurang. Dan insidensi penyakit pada tanaman okra di India meningkat karena adanya penurunan minimum suhu malam dan periode tanah yang lebih panjang. Pada kondisi peningkatan suhu, beberapa isolat tomat spent with virus dengan mematahkan gen atau TSEP, yaitu gen resistensi tanah cabai. Perubahan suhu keragaman virus. Pada kondisi peningkatan suhu, beberapa isolat tomato spent with virus dapat mematahkan gen TSEP, yaitu gen resistensi cabai. Perubahan suhu virus keragaman virus. Keragaman virus diukur antara lain berdasarkan keberhasilan replikasi dan pergerakan virus dalam sel inang. Secara umum, tingkat replikasi dan pergerakan sistematik virus meningkat dengan peningkatan suhu. Lalu multiplikasi TMV pada tanaman tembakau meningkat pada kisaran suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, pada tahun lalu, tahun 1965, laju efeksi sistematik PPY pada tanaman kentang meningkat pada kisaran suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Adapun karakteristik penyakit virus, yang pertama itu infeksi sistemik, yang kedua tipe gejala mosaik atau belalang kerdil, daun keriting, fenomena gejala latan dan penyembuhannya. Yang ketiga itu kisaran inang, umumnya sangat luas, meliputi juga gulma, walaupun ada beberapa virus-virus yang inangnya spesifik. Yang selanjutnya yaitu mengenai penularan dan pemancaran, mekanis bahan propagatif tanaman vektor terutama serangga. Nah, masuk ke materi terakhir atau materi ketiga, yaitu mengenai gatra mitopologi dalam pengembangan pertanian cerdas iklim. Dampak iklim terhadap pertanian. Perubahan iklim akan meningkat temperatur global yang berdampak terhadap perpindahan pola cara dan garis khatulistiwa ke arah kutub atau mendorong migrasi hama, mendorong munculnya patogen baru. Yang kedua, peningkatan permukaan air laut menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan infrastruktur pertanian di kawasan pantai SLR, juga mengancam tempat tinggal penduduk pesisir. Yang ketiga, meningkatkan snow melt and of irrigation atau mengganggu ketersediaan pangan bagian wilayah tertentu. Keempat, meningkatkan fenomena ekstrim atau gelombang panas, hujan lebat, dan angin dan banjir. Yang terakhir dan yang kelima, penurunan produktivitas tenaga kerja. Adapun panggilan kemanusiaan sebagai pendorong kelahiran dan pengembangan mitopologi. Pada tanggal 13 September 1945, Grandes Horwitz
menyajikan berita yang dramatis tentang timbulnya penyakit kentan di Irlandia yang menyebabkan busuknya daun, batang, dan umbi. Akibatnya penyakit tersebut terdiri dari 8 juta penduduk Irlandia, 1 juta mati karena kelaparan, dan 1,5 juta pergi mengembara ke lain negara pada tahun 1958. Mekanisme terjadinya emergent virus. Yang pertama yaitu mekanisme genetik seperti mutasi secara acak, contoh Gimenivirus, dan proses rekombinasi. Yang kedua, pergerakan jarak jauh menuju agroekosistem yang baru, contoh pepino mosaik, yang virus yang menjadi virus baru sebagai akibat penyebaran biji jarak buah. Yang ketiga, dinamika populasi spektor, contoh tomata spetwheat, virus yang dilaporkan pertama kali pada tahun 1919, tetap baru tahun 1958 virus terbesar secara luas. Yang keempat itu memperoleh bahan yang mempunyai sifat seperti virus. Nah, yang mengenai pembahasan terakhir itu mengenai adapun beberapa pilar pertanian cerdas iklim. Yang satu yaitu mitigasi dan pengurangan emisi, termasuk penggunaan proses alami untuk mengurangi produksi gas rumah kaca seperti CH4, CO2, NO, dan NO2. Contohnya penggunaan pupuk hayati dan mikrosa yang dapat mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Yang kedua dan yang terakhir, adopsi dan peningkatan sistem pertanian yang tangguh. Contohnya pemanfaatan pupuk organik, pengolahan gulma yang berwawasan lingkungan, peningkatan efisiensi fikasi nitrogen secara biologi, pemanfaatan mikroliza, dan jamur-jamur yang tidak menghasilkan racun. Mungkin cukup sekian pemaparan dan hasil review saya dari tugas video dalam seminar mata kuliah klimatologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.